Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4A dan kelas 4B yang solih dan solihah. Hari ini kita ketemu lagi di kelas virtual, ya, kelas 4 virtual. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih akan membahas tema 5, pahlawanku, pada subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat dan tetap semangat. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mempelajari pembelajaran 4 hingga 6 dan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, mengenai pahlawanku, kebanggaanku. Kalau kemarin kita sudah mengetahui 3 pahlawan dan 1 pahlawan yang ada di lingkungan sekitar, sekarang kita akan mengetahui 3 pahlawan lagi nih. Siapa aja ya? Nah, tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran ini diselenggarakan untuk mengetahui pahlawan nasional serta mengetahui informasi sejarah berkaitan dengan pahlawan. Juga mengetahui dan menerapkan sikap kepahlawanan yang berkaitan dengan Pancasila, sila kelima. Kemudian, manfaat dalam pembelajaran ini yaitu teman-teman semua nantinya akan mengetahui sejarah pahlawan nasional maupun pahlawan yang lainnya, juga mengenal lebih dalam tokoh-tokoh pahlawan, serta mampu mengaitkan sikap sehari-hari dengan sikap kepahlawanan. Oke, pada hari ini kita akan membahas Nation of Hero atau pahlawan nasional. Antaranya adalah, wah, ada yang tahu nggak nih? Siapa pahlawan-pahlawan yang ada di slide? Yap, yang pertama adalah Kapiten Patimura. Ada yang tahu? Dan yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, seperti yang teman-teman pernah dengar. Dan yang ketiga adalah Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Wah, kayaknya teman-teman sudah nggak sabar nih ya. Apa saja sih yang harus kita ketahui? Apa saja sih sejarah yang telah mereka buat? Yuk, check it out. Who is Kapiten Patimura? Siapa sih Kapiten Patimura ini? Ada yang pernah dengar nggak sih Kapten Patimura? Iya, Kapten Patimura adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Beliau ini lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, Patimura ini bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Waduh, kasihan ya. Kemudian pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, akhirnya Belanda meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Hingga keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura pun tertangkap Belanda. Nah, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Aduh, sebetulnya miris ya kita melihat pahlawan kita diperlakukan seperti itu. Namun, Kapiten Patimura tetap mendapatkan penghargaan tertinggi dari rakyat ya, sehingga ia dijuluki juga sebagai pahlawan nasional. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan tabel yang ada di halaman 78. Nah, berdasarkan
teks tadi yang sudah Ibu Andi bacakan, nanti teman-teman bisa menjawab menurut pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Kemudian juga bagaimana sih perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Dan apa dampak perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Juga alasan dari perjuangannya Kapten Pattimura. Nah, kalau dari hal-hal positif yang bisa diambil, tentu Kapten Pattimura ini memiliki keberanian yang sangat besar ya, karena bangkit untuk memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Kemudian, bagaimana perjuangannya? Di situ terdapat perlawanan di tahun 1817 yang dipimpin oleh Pattimura ini merebut benteng Dürstedt ya di Saparua. Yang jelas Pattimura mempertahankan rakyat dari kekejaman Belanda karena yang ingin merampas rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Kemudian, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Iya, dampaknya memang Pattimura atau Kapten Pattimura ini wafat ya, tapi dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, apa saja nanti bisa kamu cari informasinya dan kamu tulis di halaman 78. Nah, nanti kamu juga bisa lihat pada halaman 78 dan 79. Ayo berdiskusi ya, silakan dikerjakan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada siapa nih? Siapa yang tahu? Iya, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Sepertinya nama ini mas sudah tidak asing ya bagi telinga kita. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Adi Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu Sekolah Nasional Pertama bagi Rakyat Indonesia. Wah, pernah dengar nggak teman-teman? Dan beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Nah, jasa Ki Hajar Dewantara ini sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kita bisa ketahui ternyata ada loh pahlawan selain dia bertempur. Kalau tadi kan ada perlawanan dari Kapten Pattimura. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah pahlawan pendidikan, teman-teman, karena beliau memiliki peran yang besar terhadap dunia pendidikan. Seperti tadi mendirikan sekolah, dan beliau juga mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang pada akhirnya setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke, next. Nanti kalian bisa lihat di halaman 83, di sana ada peta konsep. Ya, peta konsep mengenai Ki Hajar Dewantara menurut pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, wah, ini dia Kapten Pattimura dan Ki Hajar Dewantara dalam uang yang digunakan di Indonesia. Nah, yang di bawah nih, uang Rp20.000 ini sempat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai mata uang ya. Besarannya 20.000. Nah, kalau yang kalian sering lihat sekarang udah nggak ada nih, lebih warna hijau dan gambarnya juga berbeda. Ini disahkan oleh Direksi Gubernur pada tahun 1998. Dan yang di atas ini masih sering kita lihat nih. Di sini pada uang lembar Rp1.000 yang disahkan oleh Dewan Gubernur pada tahun 2000. Kalau teman-teman masih mempunyai atau pernah lihat nih mata uang Rp20.000 zaman dulu, wah, masih berarti itu langka banget karena sekarang sudah
tidak pernah terlihat ya, dan sepertinya hanya beberapa yang mengoleksi uang kuno aja nih yang punya. Oke, di sini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menghargai dan mengabadikannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ditulisnya di dalam uang selembar atau mata uang yang sering kita gunakan. Next. Nah, yang ketiga nih, ada siapa? Oke, good. Ini adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Iya, beliau adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya pada 6 Juli tahun 1901. Nah, sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto, juga sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat, beliau menyelesaikan SMP atau sekolah menengah pertamanya di Surabaya. Ia melanjutkannya di Pendidikan Institut Teknologi Bandung. Nah, sampai sekarang masih ada ya, kita sebutnya dengan ITB. Nah, Insinyur Soekarno ini tentunya sangat bersejarah ya, baik dalam karirnya sebagai presiden ataupun juga kehidupannya secara bermasyarakat, bersosialisasi, kecerdasannya, semua punya rekam jejak yang keren banget. Nah, nanti kapan-kapan kita menyaksikan film Soekarno, di mana film tersebut menayangkan betapa Insinyur Soekarno itu memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus dan hebat. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tonton. Wah, kalau sudah ada yang pernah nonton, keren banget. Dan masih banyak lagi film-film yang berkaitan dengan pahlawan. Oke, next. Nah, ini dia. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap keadilan sosial ini dapat kita tunjukkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Contohnya, kalau misalkan kamu melihat temanmu ada yang terjatuh, segera ditolong, bukan ditertawakan ya, karena itu adalah bentuk dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada salah satu quote atau kata mutiara, kata bijak yang diberikan oleh Insinyur Soekarno. Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Jadi kalau untuk berbuat kebaikan, tidak usah takut ya, teman-teman harus berani, kecuali dalam melakukan kemungkaran. Nah, itu patut untuk dipikirkan kembali. Tapi kalau untuk kebaikan, jangan sekali-kali ditunda. Nah, anak-anak, sampai sini kesimpulannya adalah dari ketiga pahlawan nasional yang sudah dipaparkan, teman-teman silakan pilih salah satu. Masih seperti kemarin ini dari 3, ada Kapten Patimura, Ki Hajar Dewantara, dan Insinyur Soekarno. Sekarang kalian boleh buat mind mapping atau peta konsep yang berkaitan dengan pahlawan-pahlawan nasional tersebut, yang nantinya kalian mengumpulkan informasi tapi dalam bentuk mind mapping supaya lebih diingat. Nah, tugas ini dibuat di kertas selembar atau kertas HVS ya, kertas kosong. Silakan kalian boleh berikan dekorasi-dekorasi yang menarik sehingga mudah kalian hafal, dan jangan lupa untuk selalu diabadikan. Boleh ditempel, boleh juga ditaruh di dekat meja belajar supaya kalian juga selalu mengenang jasa-jasa
pahlawan. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Andin. Apabila ada yang kurang jelas, nanti teman-teman boleh bertanya pada Bu Andin atau Bu Yaya. Kurang dan lebihnya Bu Andin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.